Pelatih Sintayong juga tahu kok apa yang kami lakukan. Kompensasi yang kita berikan juga sesuai dengan kontrak. Kalau nanti gagal Piala Dunia, lu harus mundur ya. Kan semua udah ke situ arahnya. Era baru dalam sejarah Timnas Indonesia telah dimulai dengan hadirnya pelatih baru pengganti Sintayong. Ya, penunjukan pelatih baru ini diiringi dengan harapan besar untuk membawa skuad Garuda mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Tidak hanya itu, pelatih baru ini juga hadir dengan membawa tim staf kepelatihan yang berkualitas yang diharapkan mampu memperkuat fondasi taktik dan juga strategi permainan dari Timnas. Ya, seperti yang beredar di media-media bahwa kombinasi pengalaman yang dimiliki Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat akan menjadi kelanjutan dari upaya PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kompetitif, berdaya saing, dan konsisten. Nama Alex Pastoor sendiri dikenal luas di sepak bola Belanda yang jago membawa tim promosi ke kasta tertinggi Eredivisie. 3 klub telah dibimbingnya ke puncak, yakni Almere City, Sparta Rotterdam, dan Excelsior. Untuk itu, kehadiran pria berusia 58 tahun tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan taktik Timnas Indonesia, sekaligus mempercepat adaptasi pemain-pemain diaspora yang akan bergabung nanti. Sementara itu, Denny Lanzat tidak hanya dikenal karena pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, tetapi juga karena ikatan emosionalnya dengan Indonesia, di mana ia memiliki garis keturunan Maluku dari ibunya. Di kancah internasional, ia telah mencatatkan 38 penampilan untuk timnas Belanda dan termasuk tampil di Piala Dunia 2006 lalu. Kemudian di sisi Patrick Kluivert, tantangan utama timnya nanti bukanlah hanya di lapangan, tetapi juga melobi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, yang mana dengan pendekatan modern, pengalaman yang mumpuni dan juga dukungan dari para asisten pelatih profesional. Pelatih baru ini diharapkan bisa melanjutkan warisan Sintayong sekaligus memperkenalkan identitas baru dalam gaya bermain timnas Indonesia. Lantas, apakah era baru ini akan menjadi awal dari kebangkitan Timnas Indonesia di panggung internasional? Kehadiran pelatih baru ini juga membawa angin segar terutama dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan juga pola permainan yang lebih dinamis, di mana bersama staf pelatih yang andal, Timnas diharapkan mampu memperbaiki performa sekaligus meraih gelar juara yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Ya, meski tak bisa ditampik kalau huru-hara di kalangan publik tetaplah ada. Tapi netizen juga tak berhenti menyuarakan keinginannya pada pelatih anyar soal kelolosan Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Ya, selain soal itu, sampai sekarang pun beragam narasi soal didebaknya Sintayong dari kursi pelatih timnas masih juga diulik. Salah satunya oleh artis ternama Darius Sinathrya yang menganggap peredaran narasi yang terkesan menyudutkan Sintayong sebagai hal lucu. Ya, kelucuan yang dimaksud oleh Darius Sinathrya ini adalah beberapa akun yang menampilkan narasi dengan kalimat identik untuk menyudutkan Sintayong yang diduganya oleh buzzer. Menurutnya, seperti ada pihak yang sedang kebingungan untuk melihat reaksi negatif dari para pecinta sepak bola tanah air atas pemecatan Sintayong. Melihat itu, banyak juga yang sependapat dengan Darius Sinathrya. Ada pihak yang menurut mereka terkesan sibuk mencari dukungan atas langkah memecat Sintayong. Ya, kecurigaan Darius mengenai adanya buzzer di balik drama pemecatan Sintayong ini bahkan terungkap pada postingan Marcelino Ferdinand yang telah dihapus. Seperti yang kita semua tahu bahwa seluruh punggawa Garuda merasakan kesedihan dan juga kekecewaan yang mendalam usai berakhirnya hubungan dengan Coach Shin, tak terkecuali sang bintang Marcelino Ferdinand. Ya, selain beberapa postingan yang menunjukkan perasaannya, Marcelino Ferdinand juga sempat membagikan potret Sintayong bersama kedua orang tuanya di TikTok pribadinya, di mana nampak Marcel seakan menganggap Sintayong sebagai orang tuanya yang begitu berarti untuk hidupnya dan bahkan memberikan keterangan my world atau duniaku.
Foto hitam putih tersebut memperlihatkan Sintayong berada di tengah di antara orang tua Marcelino Ferdinand, di mana ketiganya tampak tersenyum teduh ke arah kamera. Hal ini menjadi momen berkesan bagi pemain yang juga membela Oxford United tersebut. Tapi sayangnya belum lama memposting Marcelino Ferdinand justru menghapus postingan tersebut dan kini potret Sintayong dan kedua orang tuanya sudah tak ada lagi di akun TikToknya. Sontak dihapusnya postingan ini kian menimbulkan kecurigaan yang berlanjut yang diduga sang pemain diintervensi untuk men-take down postingannya demi tak menunjukkan dukungan pada Sintayong. Ya, segala hal di balik pemecatan Sintayong memang begitu teka-teki dan juga membuat pertanyaan besar. Satu nama yang membuat gaduh semuanya yakni Arya Sinulinga mendapat banyak sorotan dari warganet usai menegaskan bahwa PSSI sebelumnya selalu memberikan dukungan kepada Sintayong yang salah satunya perihal gaji yang tak pernah telat. Sontak karena ini banyak yang mengkritik dan menyindir pernyataan Arya Sinulinga. Segitu bobroknya sepak bola Indo, sampai ngasih gaji tak terlambat aja jadi sebuah prestasi. Tulis netizen melalui akun X. Ya, selain itu, netizen juga lantas membuat kolom komentar unggahan Arya Sinulinga mendapatkan banyak komentar dan respon negatif. Tapi lucunya terkini pun Arya Sinulinga melalui akun Instagramnya justru mengancam pihak-pihak yang dia sebut menyebarkan hoax hingga doxing untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Tentu saja respon ini terkesan ambigu, padahal reaksi berlebih yang dilontarkan oleh netizen mungkin saja juga karena rasa kehilangan yang mendalam, sebab tiba-tiba harus dirasakan oleh publik. Ya, tapi meski begitu, kita sebagai fans memang cuma bisa melihat, memantau, dan mendukung semoga saja langkah PSSI ini beneran tepat. Karena ya seperti yang kita semua tahu, kalau menurut Arya Sinulinga, Pak Erick Thohir sudah mengambil resiko besar dengan mendepak STY di tengah-tengah masa kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya memang begitu nampak tak henti membela Erick Thohir, meniru bio Instagramnya yang memang sangat erat bersinggungan dengan Pak Erick Thohir yang rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN dan Ketum PSSI. Ya, bukan hanya menjabat sebagai salah satu komite eksekutif PSSI, Arya juga merupakan staf khusus Menteri BUMN, Komisaris Telkom, serta Sekjen IAITB. Sebagai Isku PSSI, Arya memiliki tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan seluruh hal yang bukan tanggung jawab Kongres PSSI, mengesahkan perubahan nama dan kepemilikan sebuah klub, hingga menunjuk kepala pelatih serta perangkat pelatih untuk timnas. Sebagai penyelenggara negara, Arya juga rutin melaporkan harta kekayaan di LHKPN KPK. Laporan terakhirnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar 19,67 miliar rupiah. Hubungan erat yang ada inilah yang memicu narasi kalau di balik pemecatan Sintayong, Arya menjadi tokoh yang paling berperan dalam mengetok palu keputusan.